Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar dari Galatia pasal yang kelima, boleh dibuka Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh ternyata hanya dihasilkan oleh anak-anak Tuhan sewaktu mereka mengizinkan roh Tuhan menuntun dan mempengaruhi hidup mereka. Buah roh ini yang kita baca ini hanya dihasilkan oleh setiap anak-anak Tuhan sewaktu saudara dan saya mengizinkan, saya ulang, mengizinkan roh Tuhan, roh Allah sendiri menuntun dan mempengaruhi hidupmu. Loh, kenapa mengizinkan, Pak Gembala? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, kita terlahir diciptakan awalnya pun Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Free will. Tuhan tidak pernah mengambil kehendak bebasmu saat engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, Tuhan tidaklah pernah mengambil kehendak bebas kita. Manusia bebas menentukan pilihan. Tetapi kehendak bebas itu sekaligus bisa menjadi malapetaka bagi manusia jika salah dalam menyikapi, dalam bertindak. Kehendak bebas sangat baik bagi manusia. Membuktikan bahwa manusia adalah manusia yang bebas seutuhnya. Tetapi sekaligus bisa menjadi ancaman bagi kita di kekekalan kalau salah dalam mengaplikasikan kehendak bebas tersebut. Kita punya kehendak bebas. Saudara punya kebebasan. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudara punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan saudara. Mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau sesuai dengan kemauan daging kita ini. Halo? Maka pemberitaan firman seyogianya setiap minggu, termasuk lagu-lagu yang kita naikkan sebagai sarana peribadatan kita, sekaligus ucapan syukur dan juga menjadi petunjuk mengarahkan hidup kita. Amin. Itu makanya banyak lagu-lagu yang keren-keren gitu ya. Dan ada pesan-pesan. Tadi lagu besar itu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, melayani. Itu satu hal yang menguatkan, tapi sekaligus mengingatkan saudara dan saya. Amin. Gitu. Sampai akhir ku menutup mata. Mengingatkan saudara. Sampai kita menutup mata untuk sementara di perhentian yang sementara. Kita mau setia. Katakan amin. Itu. Halo? Itu sebabnya saya katakan tadi, buah roh hanya dihasilkan oleh anak-anak Tuhan sewaktu mereka mengizinkan roh menuntun, mempengaruhi jiwa kita masing-masing. Kita yang mengizinkan. Bukan
Tuhan yang memaksa. Kita izinkan. Karena apa? Kita punya kehendak bebas. Kalau saudara masih sehat sampai detik ini, Tuhan menghendaki saudara berbuah. Amin. Saya katakan tadi, kita ini Tuhan berikan punya kehendak bebas. Punya potensi liar karena kehendak bebas. Naturalnya manusia itu tidak ingin diatur. Kehendak bebas. Kalau mau diterjemahkan. Pada dasarnya manusia itu nggak ingin diarahkan. Nggak mau ada aturan. Itu sebabnya ada aturan pun tetap bisa liar. Di jalan raya dibuat rambu-rambu, lampu merah berarti berhenti. Lampu hijau berarti jalan. Lampu kuning tancap gas. Gitu kan? Siap hati-hati, siap untuk berhenti atau bagaimanapun, itu darurat. Tapi kita udah ada atur. Lihat, dari lampu hijau gitu ya, tiba-tiba kuning, tancap gas. Wow, jus gitu ya. Itu keren katanya dia. Ada aturan, suka dibungkus rokok ada aturan. Peringatan, merokok dapat mengakibatkan, hafal semuanya. Iya kan? Tapi dilanggar toh. Manusia memang pada dasarnya liar. Jadi kalau saudara nggak datang ke GSKI Golden Gate, saudara bisa lebih liar tau. Halo. Sudah ibadah pun kadang-kadang masih liar. Apalagi nggak ibadah. Jangan juga bapak-bapak atau ibu-ibu ngomong kepada pasangannya, lu udah pelayanan di Golden Gate, hidup lu kacau. Percuma lu pelayanan, gak usah melayani sama sekali. Hei, sudah melayani aja kacau, apalagi nggak melayani. Sudah jadi pendoa pun masih kacau, apalagi sama sekali tidak terjun melayani. Maka Bapak Ibu Saudara, ayo kita mengizinkan Roh menuntun dan mempengaruhi hidup kita. Katakan amin. Amin ya, kita sepakat ya. Kita mau berjuang mengizinkan Roh Tuhan menuntun dan mempengaruhi hidup kita. Maka hari ini kita masuk kepada topik bagian yang ketiga. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Tema kita adalah damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera adalah satu ketenangan hati dan pikiran. Damai sejahtera adalah satu ketenangan hati dan pikiran. Damai sejahtera yang dimaksud dalam pemberitaan Alkitab adalah ketenangan hati dan pikiran karena fokusnya bukan melihat keadaan ataupun realita kenyataan hidup. Ketenangan hati dan pikiran saudara dan saya seyogianya kita dapatkan saat kita memandang kepada Tuhan. Banyak orang mengharapkan damai sejahtera. Damai sejahtera di hidup pribadi masing-masing. Pengen damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam keluarga. Pengen damai sejahtera dalam keluarga. Amin. Semua orang mengharapkan itu. Damai sejahtera di bidang usaha. Di bidang ekonomi, di bidang pekerjaan. Pengen damai sejahtera. Semua orang mengharapkan damai sejahtera. Pertanyaan, boleh nggak kita damai sejahtera dalam area itu? Boleh. Harus ditumbuh kembangkan. Konsep dunia tentang damai sejahtera adalah tidak ada kesulitan. Tidak ada konflik. Tidak ada masalah. Itulah yang dianggap oleh dunia konsep damai sejahtera. Konsep ini adalah konsep yang semu. Sebab kenapa semu? Sebab realita hidup kita tidak mungkin kita terlepas
dari namanya realita dalam kehidupan ini. Bisa ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, bisa ada konflik. Betul apa betul? Lalu seperti apa damai sejahtera yang kita impikan Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara menandaskan damai sejahtera saudara, ada pada titik yang tadi, yang dianggap oleh dunia, damai sejahtera yang tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada konflik, tidak ada pergumulan, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Semua itu adalah semu. Ada orang berkata, aku akan merasakan damai kalau aku tenar. Itu artis. Benarkah seseorang bisa damai sejahtera kalau dia sudah tenar? Belum tentu. Pendeta berkata, aku akan damai sejahtera kalau aku bisa khotbah setiap minggu di depan puluhan ribu umat dan diidolakan banyak umat. Apa iya? Belum tentu. Belum tentu. Damai sejahtera tidaklah bisa ditandaskan kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Jadi jangan saudara berpikir, Pak Gembala kalau udah punya rumah Pak, aku udah bahagia Pak. Belum juga. Punya rumah satu, pengen rumah dua. Punya rumah satu lantai, pengen 3 lantai. Setelah 3 lantai, dia sudah semakin tua. Capek juga ternyata ya, punya rumah 3 lantai. Usia sudah semakin tua. Kaki sudah semua mulai semakin lemah. Pengenlah rumah 1 lantai tapi agak luas. Di mana ada kolam renangnya, ada kolam ikan, ada tamannya. Enaklah memandang itu. Dia kira damai sejahtera bisa ditandaskan di sana. Itu sifatnya sementara. Tapi boleh gak punya impian? Punyalah impian. Damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana kita mengalami keharmonisan. Persatuan menyatu antara Tuhan. Keharmonisan kita dengan Tuhan. Keharmonisan kita dengan diri sendiri. Keharmonisan kita dengan sesama. Jadi damai sejahtera artinya Bapak Ibu Saudara, di mana kita bisa mengalami suatu keharmonisan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan damai sejahtera. Kenapa seseorang bisa damai sejahtera? Seseorang bisa mengalami damai sejahtera kalau orang tersebut mengalami keharmonisan dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, para tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja, meskipun mereka dianiaya, mereka bisa tetap teduh, tenang, dan memancarkan bahagia. Meskipun teraniaya. Inilah damai sejahtera yang disebut buah yang dihasilkan. Buah. Saya sudah sampaikan, buah tidak datang dari luar, tetapi keluar dari dalam. Itulah yang disebut namanya buah. Jadi damai sejahtera yang sesungguhnya adalah di mana kita mengalami keharmonisan dengan, maka itu yang mau kita upayakan. Perlu kita rajut dalam hidup kita, berupaya harmonis dengan Tuhan. Harmonis dengan Tuhan. Maka pasti akan ada damai sejahtera. Meskipun ada ombak. Pasti saudara akan mengalami damai sejahtera. Kuncinya ada di mana? Hubungan kita harmonis dengan Tuhan. Pasti akan ada damai sejahtera. Amin. Keharmonisan dengan Tuhan adalah mengenal Tuhan dengan benar. Damai sejahtera dengan Tuhan adalah kita mengenal Dia dengan benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar berarti dia tidak mencurigai Tuhan. Tidak akan pernah terlontar dari mulutnya berkata, aku
udah setia melayani, aku udah setia ibadah, tapi hidupku begini-begini saja Pak Gembala. Mengenal dia dengan benar artinya tidak mencurigai Tuhan untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Amin. Dia akan bernyanyi meskipun banyak masalah. Mataku tertuju padamu. Amin. Segenap muliakan namamu. Muliakan Tuhan. Lalu dia memohon, tuntun masuk rencanamu. Untuk apa? Untuk membesarkan kerajaanmu. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar pasti akan berkata, ku mau mengikuti rencanamu. Maka damai sejahtera Tuhan ada bagi. Artinya apa? Aku gak memandang persoalan itu sebagai masalah musibah, tapi persoalan itu sebagai suatu sarana aku melihat ketetapan Tuhan dinyatakan lewat hidupku. Amin. Harmonis dengan Tuhan. Ayo bapak-bapak kita berjuang harmonis dengan Tuhan. Lewat perangai hidup kita, kita mau terus berupaya, kita berhubungan melekat dengan Tuhan. Sebagai bapak-bapak, sebagai imam, berfungsi memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan.